Salam damai, salam bahagia bagi semua yang mempunyai kebahagiaan. Dan yang belum bahagia, salam bahagia juga. Hari ini ketemu dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita meneruskan konten yang kemarin yang masih berkelanjutan tentang konsep cabang yang ada di kerangka raga. Hari ini konsep cabang dari robot. PD. Konsep cabang dari PD nih ya. Konsep cabang dari PD. Pemberi bibit unggul. Siapakah konseptor pemberi bibit unggul ini? Mudah-mudahan ini juga ada di Asmaul Husna. Kalau nggak ada di Asmaul Husna, bisa dikatakan bohong itu. Nggak ada. Maha yang bla 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 bla. Oke, kita lanjut dengan pengalaman teman saya dengan judul Maha Memberi Keindahan. Jadi siapakah yang dimaksud Maha Memberi Keindahan? Sejujurnya, ini salah satu konseptornya Maha Indah bilang ya, sejujurnya kami tidak mengetahui siapakah Maha Indah, seperti apakah Maha Indah. Nah, konsepnya ini si konsep yang ada di tubuh rancangan raga itu ternyata dia ngomong jujur bahwa dia tidak mengetahui siapakah Maha Indah, seperti apakah Maha Indah. Saya pikir ini seperti kebanyakan manusia, ciptaan-ciptaan Tuhan juga nggak tahu siapa yang mengonsep dirinya. Bagi mereka yang sudah tahu siapa yang mengonsep dirinya, ya bersyukurlah. Masih banyak makhluk yang tidak tahu tentang Tuhan mana yang mengonsep dirinya. Dia hanya tahu bahwa dia hanya diciptakan oleh Maha Pencipta. Padahal itu ada usulan dari maha-maha yang lain. Ini satu pengetahuan yang kemungkinan juga orang Islam sendiri, karena Tuhan Maha Esa dia pikir satu aja. Padahal Esa itu juga salah satu karakter dari Tuhan. Maha Esa, ada Maha Suci. Salah satunya Maha Indah ini. Yang di konsep ini dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa itu Maha Indah, seperti apakah Maha Indah. Maha Indah menurut kami, berarti konsep ini ya menunjukkan keindahan, juga pengamat keindahan, juga menikmati keindahan. Jadi menurut si konsep ini bahwa Maha Indah itu adalah menunjukkan keindahan, pengamat keindahan, menikmati keindahan. Kami berjumpa dengan Maha Indah tidak sesering konsep-konsep yang lain. Berarti si konsep ini lebih sering ketemu konsep-konsep yang lain daripada ketemu Maha Indah. Maha Indah seperti telah membuat konsep. Kemudian konsep itu dibiarkan berkembang. Dan Maha Indah akan mengamati bagaimana perkembangan berikutnya. Ternyata kami juga seperti itu. Kami mengenal Maha Indah. Namun kami tidak terlalu mewajibkan dan mengharuskan untuk selalu melapor dan menemui Maha Indah. Tapi kami akan terus mengamati Maha Indah. Bagaimana perkembangan Maha Indah itu. Sebagaimana konsep-konsep yang lain juga mungkin hampir sama, tidak terlalu banyak menemui. Malah konsep itu malah mengamati Tuhan pengonsep. Coba kita sebagai manusia sering mengamati
Tuhan pengonsepnya. Itu mungkin akan banyak tahu banyak hal kenapa kamu dikonsep ke bumi ini diturunkan untuk apa. Maha Indah sudah tidak dapat merubah konsep kami, ya jadilah kami. Tapi kami bisa berkembang dengan sendirinya. Itu adalah power rancangan raga. Memang kan konsep-konsep Tuhan ketika masuk di rancangan raga itu memang banyak konsep itu disempurnakan oleh rancangan raga. Jadi rancangan raga itu seperti apa? Ya memang itu satu misterius. Bahkan yang bisa membenahi semua konsep-konsep Tuhan. Konon ceritanya, beritanya seperti itu menurut para maha. Kami bisa bertukar pikiran dengan Maha Indah. Bagaimana kecepatan masing-masing di antara kami untuk memberikan bibit unggul di alam semesta. Karena itu adalah salah satu tugas atau pekerjaan Maha Indah juga. Sebenarnya Maha Indah juga memberikan bibit unggul ya. Sebenarnya tugasnya Maha Indah. Menurut saya Maha Indah ini juga membuat satu konsep ini untuk membantu pekerjaan Maha Indah. Bahkan konsep ini bisa mempekerjakan si konsep ini menjadi lebih sempurna. Maha Indah awalnya merasa dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan bibit unggul. Salah satu tuntutan itu berasal dari ajuan Maha Pencipta, Maha Suci, Maha Mengatur, Maha Hidup, Maha Damai, dan Maha Merintis. Seharusnya ada maha yang menspesialisasikan dirinya menjadi sosok yang mengetahui bibit unggul. Ternyata usulan itu dari maha-maha yang sudah tersebutkan tadi. Beberapa maha tersebut berunding dan sepakat bahwa agar Maha Indah mengembangkan dirinya menjadi sosok pemberi bibit unggul. Mengapa demikian? Sebab Maha Indah terbiasa memberikan evaluasi terhadap kemampuan ciptaan. Dia senang melihat ciptaan yang kreatif. Dia senang melihat ciptaan yang menyukai keindahan. Ya harusnya ketika sudah tahu seperti ini yang disenangi oleh Maha Indah. Melihat ciptaan yang kreatif, bukan ciptaan yang sensitif, yang kreatif. Dia senang melihat ciptaan yang menyukai keindahan pekerjaan, ya, keindahan ngarko, keindahan macul, keindahan ngelempak, keindahan noto-noto itu. Itu harus seperti itu. Kalau kamu tidak kreatif, ya nggak dapat apa-apa. Semua bisa dikerjakan dengan indah. Ya, masih deglok-deglok. Nah, karo noto. Bicarane tetap iso indah. Akhirnya melakukan deglok-deglok nampak indah di mata Maha Indah. Begitu. Nek cuma ngowoh tok paling gak indah belas ya. Nek ngowoh tok. Nek ketok kerja, wih tambah api. Indah banget. Begitu kira-kira. Jadi ngelempake, macule, ya. Nggawa arkue, semua menjadi serba indah. Beberapa maha itu datang kepada Maha Indah
dan awalnya hanya mengajak berunding saja tentang evaluasi ciptaan. Kemudian pembahasan dijadikan lebih terarah lagi oleh Maha Suci dan Maha Damai, menyampaikan bahwa sudah waktunya Maha Indah dapat memberikan bibit unggul kepada ciptaan. Jadi Tuhan juga memikir bagaimana ini konsepnya itu bisa berkembang lebih baik. Ini harus ada satu Maha yang bisa memberikan bibit unggul kepada ciptaan. Maha Indah tidak menolak, juga tidak menyetujui secara langsung. Maha Indah juga ikut menawarkan kepada Tuhan yang mendatanginya. Dengan bibit apakah yang harus kita gunakan untuk ciptaan itu? Maha Damai mengatakan bahwa dia akan menyumbang bibit. Maha Pencipta juga akan menyumbang bibit, serta beberapa Tuhan lainnya juga akan menawarkan bibit kepada Maha Indah. Maha Indah mengatakan bahwa bibit Tuhan sudah sangat banyak di alam semesta. Bahkan bibit Tuhan sudah berkembang di alam semesta. Maha Mengatur juga memberikan penawaran kolaborasi bibit para Tuhan. Namun Maha Indah masih belum memberikan jawaban. Kemudian Maha Indah mengatakan, baiklah, persiapkan saja. Sewaktu-waktu bibit tersebut diambilkan dari bibit milik Tuhan. Jadi ini ngerayu Maha Indah gitu ceritanya. Untuk bisa bahkan bahan-bahan bibit itu ada dari para Maha. Maha Indah ya hanya mengatakan baiklah persiapkan saja. Sewaktu-waktu bibit tersebut diambilkan dari bibit milik Tuhan. Berarti logikanya kalau bibit dari Tuhan yang mana yang diambil dan itu diberikan kepada ciptaan yang mana? Mungkin bibit-bibit itu diambil sama Maha Indah, mungkin bibit-bibit yang jos dari bibit milik Tuhan. Para Maha mendengar dengan perasaan lega dan bahagia karena Maha Indah mau menjadi Tuhan yang akan menyampaikan bibit unggul. Maha Indah pun akhirnya berlatih dan memikirkan pembuatan bibit unggul. Maha Indah bergerilya, Maha Indah mencari bahan, Maha Indah mencari bibit. Maha Indah mengamati Tuhan yang sedang berkembang. Maha Indah mengamati Tuhan yang sedang berkembang. Para Tuhan yang terlihat powernya sudah lain dari biasanya. Kemudian Maha Indah mendatanginya dan meminta sedekah power darinya. Enak ya, Tuhan minta sedekah kepada Tuhan yang lain untuk power. Piye sedekah power ya? Boleh. Kemin power. Wis gak butuh ade. Power tersebut disimpan dan dijadikan bibit. Oh, power itu disimpan dan dijadikan bibit. Sampai Maha Indah akhirnya menemukan sebuah tempat bibit, yaitu kumpulan bibit-bibit yang telah diturunkan di alam. Maha Indah masih berjuang untuk mencari bibit-bibit Tuhan. Dan sekarang Maha Indah sedang melakukan perjalanan pencarian. PLB menarik power, kemudian terdapat tulisan. PLB menarik power, kemudian terdapat tulisan. Oh, menarik lagi. Kalau kemarin kan tulisan kan ditarik lagi, disedot ya, kayak ada listrik itu ya. Berarti mau kentekan, nyedot meneh ya, menyedot power lagi. PLB menarik power, kemudian terdapat tulisan,
tempat bibit-bibit. Perjalanan penemuan bibit-bibit alam semesta oleh Maha Indah berawal dari saran Jalil. Jalil petunjuk namanya. Jalil petunjuk adalah Jalil yang tidak terlalu sering berkunjung ke alam Tuhan. Jadi Jalil petunjuk adalah Jalil yang tidak terlalu sering berkunjung ke alam Tuhan. Namun Jalil ini masih sering masuk pada alam ciptaan. Jalil ini mempunyai banyak rekan di alam semesta. Wah, nek awakmu kepingin kenalan ambek alam semesta, terhubung sama Jalil petunjuk. Ini lebih dekat dengan alam semesta. Dia datang karena panggilan atau karena sengaja. Dia sedang mempunyai keinginan untuk berangkat ke alam semesta. Jalil petunjuk mengetahui Maha Indah yang juga melakukan perjalanan ke alam semesta. Jalil ini mengamati apa yang dilakukan Maha Indah. Sepertinya Maha Indah kesulitan untuk menemukan apa yang dia cari. Jalil petunjuk ikut membantunya dan memberikan petunjuk terhadap apa yang dia cari. Membantu siapa? Dari Jalil petunjuk itu ikut membantunya, membantu siapa? Maha Indah. Jalil petunjuk menduga bahwa dia sedang mencari bibit unggul. Loh, Jalil petunjuk wis duga nek iki kate mencari bibit unggul. Sedangkan Jalil petunjuk juga mengetahui di mana keberadaan bibit-bibit itu. Sebab setelah bibit unggul tersebar di alam semesta, para Jalil bertugas untuk menjaganya dan memberikan sumber power kepada bibit-bibit unggul tersebut. Jadi bibit unggul itu juga ternyata diberikan power sama si Jalil ini. Para Jalil juga mempunyai tugas untuk penyebaran bibit-bibit unggul sesuai dengan waktu dan masa yang telah ditentukan. Jalil petunjuk memberikan petunjuk tentang di manakah bibit-bibit yang sudah menyebar di alam semesta, juga memberi petunjuk agar Maha Indah menemui Jalil petunjuk di wilayah Jalil. Maha Indah belum pernah bertemu dengan Jalil petunjuk sebelumnya. Dia sampai ke tempat Jalil dan langsung ditemui oleh Jalil petunjuk. Berkenalah antara Maha Indah dengan Jalil petunjuk. Walaupun Jalil petunjuk sudah mengenal sedikit tentang Maha Indah, diajaklah Maha Indah ke tempat bibit-bibit unggul. Cuma di alam semesta ini tempat bibit unggulnya di mana ya? Ada tempat yang mudah untuk digunakan Tuhan dalam menjalankan pekerjaannya. Mungkin Tuhan tidak asing dengan tempat ini. Ucap Jalil petunjuk. Maha Indah mengikuti dan ditunjukkanlah dia tentang tempat tersebut. Maha Indah baru mengetahui tempat bibit-bibit unggul. Di sana digunakan oleh para Jalil untuk bermeditasi dan merenungkan banyak kejadian alam. Energi dari para Jalil itulah yang menjadi bibit untuk alam semesta. Maha Indah sangat senang ditunjukkan tempat itu. Maha Indah adalah salah satu Tuhan yang diizinkan untuk memasuki tempat meditasi Jalil.
Oh Jalil untuk meditasi. Menurut Maha Indah saat itu, bahwa bibit unggul yang telah tersebar di alam semesta adalah, saya ulang lagi, menurut Maha Indah saat itu, bahwa bibit unggul yang telah tersebar di alam semesta adalah bibit buatan Jalil atau bibit milik Jalil. Pendapat siapa? Maha Indah. Ternyata penjelasan dari Jalil petunjuk tidak. Para Jalil hanya memancing bibit unggul yang akan disampaikan kepada alam semesta. Bibit itu adalah milik alam semesta. Bibit baru yang belum turun di alam, Jalillah yang menjadi pemancingnya. Setelah itu ada yang bertugas untuk menyebarkan atau menyampaikan bila sudah saatnya diturunkan. Tapi di sana Maha Indah tidak menemukan di mana bibit Tuhan. Jalil petunjuk menjelaskan bahwa bibit Tuhan tidak berada di wilayah Jalil. Jalil petunjuk juga belum menemukan lokasi di mana tempat bibit Tuhan tersebut. Sejak saat itu, Maha Indah senang mengembangkan kemampuannya sebagai pemberi bibit unggul di alam semesta. Maha Indah menyampaikan kabar kepada para Tuhan yang telah memintanya untuk menjadi Tuhan pemberi bibit unggul. Dia menyampaikan agar Tuhan juga bersiap-siap untuk mengawal bibit unggul yang disampaikan Jalil ke alam semesta. Maha Indah menceritakan tempat yang dikunjunginya ke tempat para Jalil. Setelah itu para Maha Tuhan yang merekomendasikan Maha Indah itu akhirnya berkolaborasi. Ada judul lagi. Pemberi bibit unggul adalah hasil kolaborasi. Tak pikir itu dari Maha Indah aja. Tapi itu hasil kolaborasi. Maha Indah sebagai perwakilan Tuhan yang mengawal pemberian bibit unggul. Ternyata tempatnya bibit unggul itu di mana? Di alam semesta. Sampai Maha Indah mengatakan, oh itu milik Jalil. Tapi Jalil mengatakan tidak. Jalil hanya sebagai pemancingnya aja. Para Tuhan banyak yang sedang berkontribusi pembuatan alam semesta. Mereka melakukan evaluasi dan melakukan koordinasi bersama dengan para Jalil. Jadi mereka itu siapa? Para Tuhan. Ada Jalil yang mengabarkan kepadanya bahwa harus ada Tuhan yang menjadi wakil dari pengawal penurunan bibit unggul di alam semesta. Sini lagi. Gurung tak lirik masalah ini. Oke. Jalil tersebut menyampaikan kepada beberapa Tuhan agar mereka berdiskusi. Tuhan siapakah yang akan melaksanakan tugas tersebut? Bibit unggul yang ada di alam semesta diturunkan oleh Jalil. Jalil membimbing raga yang diberikan bibit unggul. Jadi siapapun dari kalian yang diberikan bibit unggul maka akan dibimbing oleh Jalil. Tuhan akhirnya juga dipermudah untuk bekerja pada raga yang diberi bibit unggul. Tuhan gurung gampang atau secara mudah bekerja di raga.
yang dikonsep berarti itu belum ada bibit unggul. Kalau sudah ada bibit unggul itu Tuhan akan lebih mudah bisa bekerja di raga tersebut. Sebagai perwakilan Tuhan, Maha Indah yang akan memastikan bahwa Tuhan dapat bekerja dengan baik pada raga ciptaan tersebut. Sedangkan Tuhan yang lain berkontribusi untuk membimbing dan merancang raga itu juga. Sebagai informan dan jembatan antara Tuhan kepada para pengonsep, kumpulan para Tuhan yang berkolaborasi itulah yang menjadi pemecah masalah bagi kawan-kawannya. Salah satu pemecah masalah yang digunakan adalah melalui para bibit unggul. Tentu, bibit unggul dasar yang dititipkan kepada para ciptaan itu adalah bibit unggul ketuhanan. Sebagai konseptor awal turunnya ciptaan ke dunia dan alam semesta. Setelah itu terdapat bibit unggul yang berkembang dan akan dimasuki oleh bibit unggul jalil. Berarti ada bibit unggul dari Tuhan yang berkolaborasi itu, ada bibit unggul jalil. Bibit unggul jalil baru akan diturunkan bila bibit unggul Tuhan berkembang. Tanda perkembangan bibit unggul dari Tuhan adalah dengan pancaran sinar yang keluar dari raga tersebut. Sinar itu adalah sinar yang memberikan semangat dan dapat memecahkan energi penghalang atau energi konflik dan permasalahan bagi sekeliling. Terlihat dari pandangan dan cara mereka bersikap terhadap sekeliling adalah power pengembangan dari bibit unggul ketuhanan. Mereka adalah orang-orang yang cinta damai dan menciptakan kedamaian. Bibit damai, bibit petunjuk, bibit kasih sayang, bibit kemudahan, bibit legowo, bibit syukur, bibit pengampunan, bibit kecerdasan, semua banyak yang tersimpan di sana. Terima kasih Tuhan, dengan adanya bibit yang disediakan, Tuhan akan berkolaborasi untuk menjadi orang cinta damai dan menciptakan kedamaian ini. Emang sulit atau gimana? Mestinya kalau kamu cinta damai, mestinya ya harusnya menjadi orang damai. Bahkan menciptakan kedamaian itu yang kayak apa? Ada orang yang berkonflik didamaikan. Ada yang berkonflik dikasih masukan dan akhirnya menjadi damai, itu juga menciptakan kedamaian. Makanya bibit-bibit unggul tadi, makanya kecerdasannya nggak bisa masuk, kasih sayangnya nggak bisa masuk karena belum cinta damai. Makanya yang nggak enak itu kita punya masalah dengan yang lain. Akhirnya bibit-bibit kecerdasan, kasih sayang, bibit damai nggak masuk di dalam diri kita. Nah, kalau itu semua masuk, baru ada bibit unggul dari jalil. Yang gak enak itu bersinggungan dengan yang di luar sana. Punya teman guru, ternyata gurunya begitu. Akhirnya kamu konflik sampai konco guru. Itu akhirnya bibit unggul dari jalil gak masuk-masuk. Begitu. Di tempat pekerjaan, ya begitu, nggak damai dengan teman sekerjanya. Akhirnya bibit unggul dari jalil juga nggak masuk. Harusnya kan bibit unggul ketuhanan yang harus masuk terlebih dahulu, baru bibit unggul
jalil bisa masuk. Nah, yang rahasianya bibit unggul jalil ini yang penting. Begitu. Nek wis ketemu jalil akhirnya kecerdasan itu tiba-tiba ada, pemahaman tiba-tiba ada. Tapi jadilah orang yang damai dan menciptakan kedamaian. Nah, jek akeh. Oh, tinggal didik. Ah. Wes diangen-angen. Berarti kemarin-kemarin kamu pelajaran nggak masuk-masuk karena kemungkinan kita belum cinta damai atau menciptakan kedamaian. Mestinya ini menjadi kunci. Ya, menjadi kunci untuk kita semua. Seberapa diri kita ini cinta damai dan menciptakan kedamaian. Itu menjadi apa ya? Kalian bisa mengukur dirimu itu sebenarnya orang yang cinta damai atau yang menciptakan kedamaian. Sing dua anak cilik kadang-kadang kan kongkon damai kan rada angel. Ya, kayak tadi membuat tidak damai. Akhirnya ya bibit unggul dari jalil nggak mudun-mudun ya. Akhirnya untuk paham ceritanya agak lumayan sulit gara-gara anak kecil kita tidak damai, tidak cinta damai. Nah, mungkin dites seberapa kita ini cinta damai dan menciptakan kedamaian. Mesti enak rasa, begitu ya? Hah? Oh begitu. Ayo kita mulai damai, kita damai. Mencoba menciptakan kedamaian ya. Biar kamu mudah menerima ilmu rohani, mudah untuk mengerjakan pekerjaan di akhir zaman ini. Judul selanjutnya, Maha Indah Pengawal. Menuliskan pengalaman kepada rancangan raga. Bila banyak Tuhan yang sedang mempersiapkan masing-masing dirinya dalam pembuatan konsep, tidak terkecuali Maha Indah juga menulis konsep. Hanya menulisnya saja, sehingga tidak ada beban. Soalnya hasil konsepnya kolaborasi dari para Tuhan, kolaborasi dengan jalil yang ada di alam semesta atau di jalil petunjuk. Sehingga tidak ada beban. Lucunya lagi, yang dia tulis bukanlah sebuah konsep baru, tetapi sebuah pengalaman yang pernah dia alami sebelumnya. Dan dia menceritakan pengalaman itu kepada rancangan raga. Berarti sudah banyak Tuhan yang berkeluh kesah pada rancangan raga ya. Menceritakan pengalaman pada rancangan raga. Apakah dia tidak tahu bagaimana cara membuat konsep? Bukan. Para Tuhan dibebaskan untuk pembuatan konsep. Mungkin ketika para Tuhan hanya menuliskan biografinya saja dan dimasukkan ke dalam rancangan raga, hal itu sudah dikatakan sebuah konsep. Tetapi akan menjadi power semacam apakah itu? Kali ini Maha Indah untuk membuat konsep dengan hanya teknik menulis pengalaman dan disampaikan kepada rancangan raga. Sangat simpel sekali. Tidak seperti itu, yang terpenting adalah melaksanakan apa yang sudah dikonsep. Urusanku masih banyak terhadap bibit unggul itu.
Aku ingin serius menekuninya. Maha indah. Setelah menulisnya dan membawanya kepada rancangan raga, Maha Indah menaruhnya dan meninggalkannya seperti seorang Tuhan yang mengumpulkan tugasnya kepada pemberi tugas. Ngerjakno PR ya. Wis mari. Tidak perlu ada pengamatan selanjutnya. Namun Maha Indah kembali melanjutkan penelusurannya kepada bibit unggul. Modifikasi dan kolaborasi terhadap konsep pemberi bibit unggul akan dilaksanakan selanjutnya kepada power dari rancangan raga. Rancangan raga dan power bibit unggul. Judul. Ketika kita mengulas tentang rancangan raga, dalam kurung, di dalamnya telah terdapat aneka ragam konsep penggerak. Salah satu konsep yang akan dijalankan adalah konsep pemberi bibit unggul. Raga tersistem sedemikian untuk menyalurkan bibit unggul ke alam. Dia memberitahukan konsep-konsep jernih, konsep murni kehidupan, dan dia berikan kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Saya ulang lagi, ini biar kamu mendengar. Masuk banget. Dia memberitahukan konsep-konsep jernih. Dia siapa? Rancangan raga. Konsep murni kehidupan. Dan dia berikan kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Wes, angen dewe nggak perlu saya jelaskan. Engko nek saya jelaskan ndredeg awakmu. Karena nggak mesti apa yang saya sampaikan didengarkan aja, tapi nggak dilaksanakan ya. Dibagikanlah bibit-bibit unggul. Kemudian bibit unggul tumbuh dan berkembang. Harapannya, setelah ada banyak bibit unggul di alam semesta dan dinaungi bibit unggul itu, maka aneka ragam power di alam semesta, termasuk power Tuhan, bisa masuk begitu saja. Dipersilakan dengan bebas untuk memasuki para bibit unggul. Kolaborasi rancangan raga dengan para bibit unggul akan menjadi energi baru di alam semesta. Kolaborasi rancangan raga dengan para bibit unggul akan menjadi energi baru di alam semesta. Ya, power itu menjadi power baru. Alam semesta bisa jadi belum mendapatkan power ini sebelumnya. Atau bisa jadi energi yang dimaksud adalah energi yang diperbarui atau energi yang telah direnovasi. Lokasi renovasinya ya ada pada rancangan raga. Rancangan raga akan mengambil sedikit sampel dari para bibit unggul yang dapat mewakili yang lain. Kemudian diolah dan direnovasi dan diberikan kembali kepada para bibit unggul. Kemudian bibit unggul bekerja. Judul berikutnya, Bumi. Enak judul Bumi. Terima kasih kepada Bumi yang telah menjadi salah satu tempat untuk konsep kami bekerja. Saya rasa di tempat inilah lokasi yang tepat untuk menjadi wilayah kerja bagi konsep Tuhan. Coba rancangan raga ditaruh di langit aja ya. Atau ditaruh di Uranus. Di Pluto. Di Mars. Karena di bumi adalah wilayah yang bebas aturan.
Karena di bumi adalah wilayah yang bebas aturan. Mereka yang ada di bumi diberi naungan khusus untuk mengembangkan diri mereka daripada wilayah yang lain. Oleh karena itu, para bibit unggul sebaiknya dibibit di muka bumi itu agar mereka semakin cepat untuk mengembangkan diri. Saya yakin akan banyak yang mencari power bibit unggul di dalam bumi. Banyak yang akan memperebutkan power bibit unggul. Power dari penduduk bumi, dalam kurung terutama power bibit unggul, bisa menjadi power besar apabila diletakkan di luar bumi. Saya ulang lagi, power dari penduduk bumi, dalam kurung terutama power bibit unggul, bisa menjadi power besar apabila diletakkan di luar bumi. Baik itu di alam semesta ciptaan atau alam Tuhan. Baik itu di alam semesta ciptaan ataupun alam Tuhan. Makanya alam Tuhan itu begitu eksklusif sehingga manusia tidak bisa sampai ke sana. Karena manusia mempunyai power besar untuk mempengaruhi alam Tuhan. Begitu ceritanya. Makanya kalau penduduk bumi, power bibit unggul itu sampai keluar di luar penduduk bumi, maka itu powernya sangat besar apabila diletakkan di luar bumi. Makanya cara membawa umat salah satunya itu pakai kekuatan berada di terhubung dengan Tuhan ya, atau terhubung di tempat yang mana di luar bumi itu, power itu bisa mempengaruhi walaupun cuman satu orang, tapi itu membawa bibit unggul. Tetapi agar masing-masing yang diberi power bibit unggul tetap merasa rendah hati dan bijaksana. Ini yang penting. Tawaduk dan bijaksana ini yang penting. Tetapi agar masing-masing yang diberi power bibit unggul tetap merasa rendah hati dan bijaksana. Gak oleh sombong. Penerima power bibit unggul harus menggunakan rasa ketidakmampuannya untuk menyampaikan power ke alam semesta. Jangan merasa punya power. Karena ketika tidak membawa rasa ketidakmampuan diri, maka power tersebut tidak dapat terambil oleh mereka yang sedang membutuhkan power tersebut. Akan ada banyak hal yang harus dilatih oleh para power bibit unggul agar kemampuannya bisa termurnikan dan termurnikan lagi. Tidak ada yang bisa menjadi bibit unggul jika mereka tidak terbiasa menjalankan hal yang dinilai nampak bodoh. Ya, salah satu yang dinilai nampak bodoh, sampai jam piro awakmu ngelempak, sampai jam piro awakmu oleh ngarku nampak bodoh. Nah, ini ternyata dia membawa tidak ada yang bisa menjadi bibit unggul jika mereka tidak terbiasa menjalankan hal yang dinilai nampak bodoh. Salah satu pas panen besok dikekno wong kan nampak bodoh. Salah satunya itu. Ya. Iku tuku sawah digedhuki. Baru nu diingoni iwak baru dikekno nang penduduk. Goblok men sih. Kan nampak bodoh itu. Adam dan petugas-petugas Tuhan dalam kurung Jalil dan para utusan telah memulainya. Sudah biasa para bibit unggul mendapat cibiran, gitu loh. Sudah biasa para bibit unggul mendapat cibiran, mendapatkan caci makian
dan sama sekali tidak mendapatkan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Saya ulangi lagi. Sudah biasa para bibit unggul mendapat cibiran, mendapatkan caci makian, dan sama sekali tidak mendapatkan sesuatu yang pantas untuk dibanggakan. Wah, itu baru bibit unggul itu. Nek gak terbiasa dengan cibiran, belum menjadi bibit unggul. Semua hal yang ada pada diri para bibit unggul tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, walaupun hanya setitik dirinya saja. Judul lagi alam semesta. Mau bumi saiki alam semesta. Selamat menikmati karya kami, power bibit unggul. Selamat menikmati karya kami, power bibit unggul. Slide dikasih selesai, keterangan pembaca. Setelah selesai membaca keterangan tentang power bibit unggul, PLD dan saya diam sejenak. Tidak ada dialog panjang di antara kami dan PLB. Hanya bilang, ayo kita lanjutkan lagi. PLB tiba-tiba menghilang dan saya mengucapkan terima kasih kepada cabang konsep pemberi bibit unggul. Kemudian saya menyusul kemana PLB pergi. Habis? Habis. Begitu, saudaraku, pengalaman teman saya mendapatkan sebuah tulisan ini tentang konsep cabang pemberi bibit unggul, yang kemungkinan ini juga sulit untuk difahami. Hanya orang-orang yang punya rasa suci aja yang mudah memahami ini, karena tidak semua kadang-kadang diizinkan untuk memahami ini, kecuali orang yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar menjadi pelaksana program-program Tuhan. Mereka kemungkinan akan dekat dengan bibit unggul tersebut. Orang yang jarang pernah keluh kesah, orang yang selalu cinta damai dan menciptakan kedamaian, ini akan dekat dengan bibit unggul. Orang-orang itu selalu mendapatkan caci makian, selalu mendapatkan cibiran, dan dia tetap tenang-tenang aja. Dan pekerjaannya memang nampak bodoh di mata banyak orang. Bahkan sesama teman sendiri, kadang-kadang yang dilakukan oleh teman yang lain nampak bodoh. Biarkan itu terjadi dan terimalah. Kita harus melakukan sesuatu yang nampak bodoh di mata kebanyakan orang. Tapi kalian akan mendapatkan power bibit unggul dari Tuhan, bibit unggul dari Jalil. Semoga ini menjadi sebuah renungan bagi saudara-saudaraku yang punya hati, yang punya perasaan suci, dan kalian akan didekati oleh konsep Tuhan yang ada di rancangan raga itu untuk mendapatkan power bibit unggul dari Tuhan dan dari Jalil. Semoga ini menjadi perenungan kita semua, menjadi penyadaran bagi kita semua bagaimana untuk mendapatkan bibit unggul tersebut yang berguna untuk pembenahan alam semesta. Salam damai, salam bahagia untuk kita semua, Tuhan dan ciptaan.